Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada teman-teman sekalian? Saya harapkan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, dijauhi dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, jadi akibat daripada Gus Miftah yang mempermalukan pedagang es teh beberapa waktu lalu di dalam majelis taklimnya beliau ya. Jadi beliau informasinya lebih memilih untuk mengundurkan diri sebelum Bapak Presiden turun tangan ya gitu. Jadi ini memang desakan dari para netizen di luar sana ya, agar Gus Miftah itu seharusnya diberikan sanksi lah, kurang lebih seperti itu, dan akhirnya beliau pun mengundurkan diri karena ini adalah bisa termasuk perbuatan yang sangat-sangat tidak pantas ya. Ini karena beliau juga bagian dari tangan kanan dari Bapak Presiden, dan di satu sisi Presiden kan lebih menghormati rakyat kecil, dan kejadian kemarin itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi Gus Miftah, dan akhirnya beliau mengundurkan diri. Nah, teman-teman, jadi silahkan simak videonya sampai full, nanti teman-teman kita dapat petik hikmah dalam kejadian ini. Ini dia videonya. Copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi, dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya, meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Itu dilantik tanggal 22 Oktober yang lalu ya. Sebenarnya kalau kita bicara tugas utamanya, beliau ini tugasnya adalah untuk komunikasi, membangun komunikasi terkait moderasi dan toleransi beragama, baik itu secara nasional maupun juga internasional. Juga mempromosikan kerukunan umat beragama sebagai model bagi komunitas internasional gitu. Jadi ya itu tugas beliau, dan sekali lagi karena utusan khusus presiden, tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan, dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial, dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, Ya, saya betul. rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan, dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden, sudah langsung menghubungi Gus Miftah. Untuk selanjutnya ya kita lihat nanti ya seperti apa dari Pak Presiden langsung, tapi saya rasa dengan sekarang ini sudah
saling memaafkan ya, sudah bertemu dan ada beberapa hal juga yang tentu Gus Miftah sudah sampaikan langsung kepada Bapak penjual es teh itu, ya sebenarnya sih bisa dianggap mungkin sudah selesai ya, tetapi ya kembali lagi nanti kita lihat apakah memang akan ada hal selanjutnya, kita lihat lagi. Namun saya rasa komunikasi istana Presiden melalui Setcap kepada yang bersangkutan, saya rasa itu sudah sesuatu hal yang sebenarnya sudah final juga gitu. Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya ya. Masyarakat juga tentu dengan reaksinya masing-masing itu menjadi masukan kami juga. Dan tentu ini akan menjadi introspeksi juga ya bagi seluruh jajaran di kabinet dan juga tentu para pembantu presiden maupun juga utusan-utusan khusus presiden. Jadi saya rasa ini satu hal yang memang harus menjadi pembelajaran dan untuk menjadi perbaikan juga ke depan begitu. Ya sebenarnya kan sudah dilakukan retreat juga ya, waktu itu juga salah satu materinya sebenarnya soal komunikasi. Jadi sebenarnya semua sudah mendapatkan pembekalan, ya memang akhirnya bagaimana itu ditindaklanjuti atau diimplementasikan itu akan sangat tergantung dari para personalnya masing-masing. Jadi sekali lagi sebenarnya arahan sudah ada, pembekalan sudah ada. Ya sekarang bagaimana itu nanti diimplementasikan, ya tentu kita sangat berharap kepada semua di jajaran kabinet maupun para pembantu presiden dan juga utusan khusus ini bisa sama-sama lah untuk lebih cermat, lebih waspada dan lebih bijaksana ya untuk bisa menyampaikan berbagai hal di depan publik apalagi di masyarakat luas yang dari berbagai kalangan begitu. Ya, kami sangat memahami reaksi masyarakat ya, apalagi mungkin merasa ada seperti zolim gitu ya, ada unsur kezoliman kepada rakyat jelata. Tapi percayalah bahwa itu bukanlah refleksi atau cerminan dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Sekali lagi kita lihat sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan pesan-pesan Pak Presiden yang itu sangat-sangat berpihak kepada rakyat kecil. Jadi reaksi masyarakat sangat kami pahami. Namun demikian juga mohon bisa juga lebih cermat juga bahwa perkembangannya sudah menuju ke arah yang lebih positif ya. Saya rasa Gus Miftah juga pasti banyak sekali mendapat pelajaran dari hal ini ya. Kau muliakan siapapun yang kau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam setelah berdoa, bermuhasabah dan istikharah. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri, Masya Allah, dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil
karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, ya udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini, misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Jadi sudah sampai Malaysia hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya.
kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100.000 aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Nah, jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Hina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar, ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Ketika seorang ulama menghina pedagang es teh manis, kita semua kompak bahwa itu bukan adab yang baik untuk ditampilkan di baik media massa maupun media sosial. Ya, kita berharap itu tidak berulang lagi karena menjadi contoh yang bukan contoh yang baik lah ya untuk terus dilanjut. Tapi kita juga harus mulai melihat ke diri sendiri gitu ya. Ada seseorang yang kita kagumi dihina, dihujat, dimaki, dibully lebih dari 10 tahun. Bahkan sebelum beliau menjabat, kemudian masa beliau menjabat 10 tahun, sampai dengan hari ini ketika beliau sudah purna tugas. Sekalipun memiliki kemampuan untuk melawan gitu ya, tapi amanah besar yang ada di pundak beliau tidak dilakukan untuk hal-hal seperti itu. Dan ketika beliau dihina, dimaki, dicaci, dibully, dihujat, tapi Allah tumbuhkan rasa sayang yang tulus dari orang-orang yang memang bisa melihat itu dengan mencoba untuk bersih hati gitu ya, tidak terbawa informasi, tidak terpengaruh oleh media, mencoba melihat segala sesuatunya dengan utuh. Ya, adalah wajar ketika ada yang tidak puas, ada yang belum sesuai ekspektasi. Itu manusiawi sekali lah. Sehebat-hebatnya manusia mengerjakan sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna. Tapi apakah wajar ketika hinaan, cacian, makian itu berlaku sampai hari ini gitu ya? Mungkin kalau dihitung waktu udah 3.620 hari lebih lah. Cuman apa yang beliau lakukan? Senyum, nggak usah ditanggapi, diam. Dan wajar pula ketika orang-orang seperti saya itu mengagumi adab beliau itu. Begitu teman-teman. Jadi ada satu benang merah yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Sebagian besar, hampir semuanya lah ya, yang memiliki pandangan berbeda kepada Pak Jokowi, itu bahasanya sama. Cebong, maaf, partai komunis, anak pungut, terus anti agama Islam, kemudian yang terakhir nih ternak Mulyono. Artinya apa? Sudut pandang mereka untuk hal-hal yang quote and quote kurang dari Pak Jokowi itu lebih karena distorsi media, doktrin, dan meyakini sesuatu itu berdasarkan kelompoknya, kira-kira begitu. Tapi apakah mencari tahu itu yang paling benar? Sampai hari ini saya yakini tidak. Kenapa? Karena bahasanya sama semua.
ya betul-betul hanya berseberangan aja pokoknya, dan itu dipelihara, dipupuk, diyakini sesuatu yang benar. Ya itu bukan satu hal yang kita harus kritik, tapi ya sudahlah, kita punya pandangan yang berbeda. Saya akan terus menyebarkan yang saya tahu mengenai hal yang baik. Ini tentang adab, bukan tentang kebencian. Selamat siang. Soal Gus Miftah, saya sudah langsung bertanya kepada Gus Bah. Tadi pagi, bertepatan dengan tanggal 5 Desember, hari Kamis, hari ini, dini hari, kami mengaji kepada Gus Baha dan Profesor Dr. Quraish Shihab di UI Yogyakarta. Mari kita lihat videonya. Yang kedua, buatan berat yang kedua, yang ringan. Hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Bahak guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Nah pertanyaan saya Gus, ngapunten, karena ini pasti ke Gus Bahak, tidak mungkin ke Gus Quraish Shihab, tidak mungkin. Karena pasti Gus Bahak. Sebenarnya sejarah panggilan Gus ini seperti apa gitu? Apakah hanya dimaknai Gus ini adalah anaknya Kiai terus dipanggil Gus, atau bahkan mantunya Kiai saja, kalau jenengan katanya Gus naturalisasi gitu. Atau Gus swasta atau apa itu. Atau bahkan bukan siapa-siapa kemudian bisa dipanggil Gus. Sehingga misalkan kita sekarang bisa berlomba-lomba menjadi Gus bareng-bareng. Jadi pokoknya lomba-lomba. Nah, dan serem pertanyaannya. Jawa saja, karena di Madura juga kami sering mendengar ada panggilan Lora. Lah ini sejarahnya sebenarnya apa gitu loh. Apakah juga kalau sudah menjadi kiai tidak bisa menjadi Gus lagi? Atau kalau sudah menjadi Gus tidak bisa naik menjadi kiai? Gitu ya. Itu pertanyaan yang kedua saya. Dan nyuwun sewu, di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan. Maka aduh, serem ya pertanyaannya. maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Kok masuk bid'ah ini guys? Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngerti nggih. Nggih, jadi intinya sejarahnya dan standarisasi Gus itu apa yang orisinil gitu. Yang kalau misalkan di dunia, di Indonesia ini yang Gus orisinil hanya jenengan, berarti semuanya palsuan gitu. Lah ini tentu bisa dijelaskan Gus. Ngapunten, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada apa? Iya, bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih dengar ini. Gus Maulana. Baik, mungkin lengkapnya kalian bisa melihat di YouTube-nya UI Yogyakarta. Sebenarnya saya tidak tertarik untuk membahas Gus Miftah dan penjual es teh karena sudah banyak sekali konten kreator yang membahasnya. Tentu di lain sisi Gus Miftah ada hikmahnya, penjual es teh ada hikmahnya, dan kita pun bisa mengambil ibrohnya. Nah, yang menarik adalah panggilan Gus. Sebenarnya siapa Gus itu gitu loh. Gus itu adalah sebuah panggilan, kehormatan yang ditujukan bagi seseorang yang kebetulan dilahirkan oleh seorang bapak kiai yang biasanya mayoritas diadatkan oleh masyarakat Jawa Timur. Nah kemudian lambat laun akhirnya muncullah tokoh-tokoh yang bergelar Gus seperti Gus Dur dan lain sebagainya. Sejatinya Gus itu bukan penghormatan bagi dirinya, akan tetapi Gus itu adalah penghormatan bagi ayahnya,
panggilan bagi kita untuk memanggil beliau Gusnya itu sebagai rasa hormat atas jasa-jasa orang tuanya. Terkadang banyak orang-orang yang mungkin ya, dalam tanda kutip, sebagian orang-orang yang bangga dengan dirinya dipanggil Gus. Malah justru harusnya kalau dia bisa memahami, dia bisa berpikir, panggilan Gus itu justru beban untuk dirinya. Beban kenapa? Dia harus mempertahankan jasa orang tuanya. Dia harus meneruskan apa yang telah dirintis orang tuanya. Dia harus bahkan bisa dituntut lebih baik lagi untuk bisa memperbaiki citra keluarganya dan sebagainya, khususnya manfaat bagi umat Islam tentunya. Meskipun kita tahu banyak sekali Gus yang sukses, yang bagus, dan yang baik kita tiru, yang bisa kita jadikan panutan. Khususnya Gus Orisinil, Gus Baha. Semoga kita bisa meniru mereka-mereka yang baik dan kita bisa menjauhi dari beberapa sifat yang buruk, dan kita jangan sampai mengecap bahwasanya semua Gus itu seperti itu. Jangan sampai punya rasa seperti itu. Kita harus bijak dalam menyikapi berbagai hal, khususnya yang viral di media sosial zaman sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar ini ya kasus ini ya teman-teman. Jadi besar sekali ibroh ataupun hikmah di balik kasus Gus Miftah ya, yang telah merendahkan rakyat kecil kemarin. Ya, memang betul apa yang dikatakan pihak istana. Memang harusnya selayaknya yang jadi utusan khusus presiden itu tentunya menjaga sikap ya, harus mencerminkan apa yang menjadi posisi jabatan dan juga bagaimana seharusnya berperilaku ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya seperti yang kita ketahui bersama, jadi beberapa hari setelah kejadian di majelis taklim itu semua orang berbondong-bondong ingin berkunjung ke kediaman si pedagang es teh ya. Dan sampai sekarang sudah banyak sekali yang tengah menyalurkan bantuannya berupa materi ya, ada yang umroh ya, ada yang kasih uang tunai, dibangunkan rumah, dikasih beasiswa anaknya untuk sekolah, dan apalagi diberikan modal usaha ya, seperti itu. Banyak sekali, itu termasuk dengan konten kreator yang besar, ada Rudy Salim, ada Dr. Richard Lee, ada juga TikToker ya yang ngasih 300 juta, ada juga yang punya banyak lainnya memberangkatkan umroh beliau juga ya. Jadi hikmahnya adalah, jadi jangan sekali-sekali kita merendahkan orang lain ya, karena kita tidak tahu ridhonya Allah ada pada orang tersebut ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.